Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah market rekomendasi yang paling terbaik di tahun 2021, di mana market ini sudah kalian kenal. Apa itu marketnya? Let me trade, oke? Nah, let me trade ini sebenarnya marketnya kalau kata orang ya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Padahal dia mempunyai suatu kelebihan yang cukup menarik, di mana sebagian orang nggak mengerti mungkin. Yang mengerti cuma para trader aja, yaitu tidak adanya fee transaksi biaya inap. Yang beberapa trader sangat mengeluhkan tentang biaya inap tersebut. Biaya inap adalah biaya yang dibayarkan ketika melakukan transaksi yang di hold lebih dari 24 jam. Ya, misalkan kalian menghold dengan leverage 5 kali ataupun leverage berapapun selama 1 minggu. Kalau misalkan di market lain atau bahkan market top dunia setara Binance juga ada biaya inapnya, sedangkan di Let Me Trade itu tidak ada sama sekali biaya inap. Nah, langsung saja masuk ke dalam tampilan pertama Let Me Trade. Tampilan pertama Let Me Trade seperti ini. Jika kalian ingin langsung mendaftar ke Let Me Trade, langsung daftar menggunakan link referral saya dan dapatkan bonus senilai kurang lebih 220 USDT, yang dimana masing-masing bonusnya ini bisa didapatkan dengan melalui beberapa syarat ya. Tapi mungkin yang akan saya jelaskan sekarang adalah tentang beberapa keunggulan Let Me Trade yang bisa kita manfaatkan. Let Me Trade ini sebenarnya market yang cukup lama, yang sudah mulai beberapa tahun juga saya memainkan Let Me Trade, dan saya tidak menemukan kejanggalan-kejanggalan apapun. Dan yang paling pertama itu tadi seperti yang saya bilang adalah tidak adanya biaya inap di dalam Let Me Trade. Nah, yang pertama banget itu sebenarnya kalau keunggulan-keunggulan lain itu mungkin ada juga di market-market lainnya. Kalaupun tampilannya juga sangat sederhana ya, kita bisa melihat di sini ya, mulai dari Bitcoin USDT hingga Ethereum USDT ataupun beberapa koin. Dan yang paling tenar itu memang USDT. Jadi apapun marketnya mungkin USDT yang paling dibutuhkan. Kalau misalkan nanya, tetap saja harus membutuhkan Indodax dimanapun, karena kita orang Indonesia, kebetulan kita memang orang Indonesia, itu sangat membutuhkan sekali Indodax untuk mendepositkan atau meng-withdraw kayak gitu ya. Mungkin di beberapa next video akan saya jelaskan tentang bagaimana cara meng-withdraw simple menggunakan exchanger swasta ya. Bisa dibilang exchanger swasta, tetapi itu udah trust banget. Saya bisa menjamin karena memang saya selama kurang lebih 2 tahun ini memakai exchanger seperti itu daripada exchanger Indodax, karena ini sangat membantu sekali. Misalkan kalian itu bertransaksi lebih dari 50 juta per hari, itu sangat membantu sekali. Indodax itu lebih dari 25 juta itu biasanya memakai RTGS yang menggunakan teknologi Krilling, di mana itu mungkin bisa 1 sampai 4 hari baru bisa nyampe. Tapi melalui exchanger swasta itu biayanya sangat murah, kurang lebih 50% lebih murah daripada Indodax, dan instan. Yang paling saya suka itu instan, oke? Nah, langsung saja ke dalam Let Me Trade. Let Me Trade ini adalah salah satu market yang paling saya rekomendasi selain Bingbond, di mana mereka mempunyai kelebihan tidak ada biaya inap. Mungkin beberapa dari kalian akan mendengar seperti biasa aja, tampilannya semuanya biasa aja, hanya seperti ini. Tapi sangatlah berpengaruh andai kata kalian mengerti betapa pentingnya biaya inap itu tersebut. Jadi sebenarnya Bang, lu tuh main di mana? Ya saya main di semuanya. Mau main di Bingbond, di Let Me Trade, BitChart, ataupun Binance Future atau dan lain sebagainya. Jadi ini akan saya pecah-pecah videonya, terserah kalian mau mengikuti yang mana. Karena apa? Setiap orang, setiap kepribadian orang itu mempunyai sebuah target yang berbeda. Setiap kepribadian orang itu mempunyai sebuah keinginan yang berbeda dan cara pandang yang berbeda pula. Dan kalau memang cara pandangnya itu berbeda, tentu saja pola tradingnya juga berbeda. Ada yang suka sekali dengan scalping ya. Kalian suka banget sama scalping ya, kalian ke Bingbond. Kalau misalkan kalian pengen senam jantung dan lain sebagainya, itu ke Bingbond aja. Pengen aman, ya ke Bingbond aja karena ada leverage 1 kali lipat. Tapi kalau kalian adalah orang yang bermain swing trade, alias di mana dibilang barbar juga enggak, dibilang santai banget juga enggak gitu kan. Jadi di tengah-tengahnya itu pas banget di Let Me Trade. Kenapa? Let Me Trade ini ketiadaan biaya inap itu bisa mengurangi rasa kepanikan. Bisa kalau kita bermain di market lain, kalau sudah mau open posisi gitu kan ya, sudah mau open posisi misalnya di sini ya. Di sini kita open posisi short gitu kan. Wih, udah profit tapi kita masih pengen menahannya. Tapi seolah-olah kayak parno gitu biaya inap. Padahal biaya inap itu nggak mahal-mahal banget. Tapi ada sebagian orang yang menganggap biaya inap adalah satu masalah yang sangat kompleks gitu kan ya. Nah, di sini adalah pemecahan solusi tersebut. Let Me Trade tidak ada biaya inap dan tidak ada biaya apapun, walaupun kalian menghold sampai 1 tahun sekalipun gitu kan ya, tidak ada. Leverage di sini paling kecil 5 kali lipat dan paling besar adalah 125 kali lipat.
Di sini menggunakan satuan USDT dan ada di sini USDT kupon ini biasanya untuk bonus ya. Yang paling saya suka di sini itu nggak bertele-tele, tampilannya juga sederhana banget ya. Ada market, ada limit, ada trigger. Bedanya market ini adalah harga langsung tereksekusi. Kalau di limit ini biasanya harga sesuai dengan limit kita, seperti kayak pending order gitu kan. Trigger itu biasanya lebih ke apabila terjadi harga sekian. Nah, kayak gitu. Beda-beda tipis dengan limit. Beda-beda tipis dengan limit ya. Di sini ada copy trading juga, bisa kalian lihat-lihat bagaimana cara kita supaya bisa mendapatkan maksimal profit tanpa kita trading kayak gitu ya. Ya, tapi ya sekali lagi kalian harus berhati-hati dalam mengikuti mentor kayak begini ya. Hati-hati dalam mengikuti mentor kayak begini. Silahkan tonton video saya sebelumnya atau video saya yang ini nih untuk mengetahui mana seorang trader yang patut untuk kita tiru atau patut kita copy. Jadi supaya kita tidak terlalu ribet lah trading dia kayak gitu kan. Balik lagi ke kontraknya seperti ini. Lalu di sini ada menu swap. Swap ini biasanya kalian deposit, itu kan ditanya nih. Depositnya di sini nih, di aset, lalu klik deposit di sini ya kan. Lalu di sini kan banyak sekali ya pilihannya, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada USDT, ada XRP, ada XLM, tergantung kalian. Tapi kalau saya sarankan yang mending USDT TRC20 ataupun TRX supaya lebih murah ya. Deposit menggunakan TRX lewat Indodax ataupun USDT. Kalau USDT kan tidak perlu diubah lagi. Selain USDT, jika kalian menggunakan Bitcoin, Ethereum, XRP, XLM ataupun TRX, yang paling murah TRX ya di sini, harus di swap dulu karena tidak bisa langsung otomatis keubah ya. Jadi andai deposit yang sudah masuk selain USDT harus perlu di swap dulu sebelum kalian melakukan transaksi. Ketika sudah masuk ke dalam bentuk USDT, bisa kita melihat di available seperti ini ya. Ini misalkan USDT saya kurang lebih 550 USDT. Nah, seperti itu. Kita bisa memilih mana long, mana short dan lain sebagainya ya. Tergantung ya. Kalau long ini berarti naik kita profit, short ini berarti kita turun ini kita profit. Nah, lalu di sini ada semacam kayak misi harian seperti halnya LMTP. LMTP itu biasanya gampang sekali diakses lewat handphone. Dia semacam kayak misi login setiap hari kayak gitu ya. Nah, sebenarnya banyak sekali orang yang bertanya tentang LMTP, nanti akan saya bahas. Sebenarnya LMTP juga bisa ditradingkan ya. Tetapi ditradingkan ini ada binary di sini ya. Nyebut binary itu kita langsung to the point aja lah bahwasanya memang itu gambling kayak gitu ya. Jadi dilihat di trade ini juga ada binarinya, tapi kita fokus saja ke dalam margin leverage-nya. Sebenarnya secara gamblang semuanya sama saja, tetapi saya mempunyai sebuah pengalaman yang cukup baik di dalam Let Me Trade. Biasanya saya tidak menyebutkan nama, beberapa market leverage trading yang lainnya itu sangat susah sekali mendapatkan kode verifikasi. Tapi kalau di Let Me Trade ini pelayanannya sangat bagus ya. Jadi kalau misalkan kalian nanya withdrawnya gampang nggak? Gampang sekali gitu kan, menggunakan kode verifikasi dan bisa lewat via email. Saran dari saya adalah kalian menggunakan via email daripada via telepon, karena kadang-kadang telepon kalian ini cukup terganggu jaringannya karena Anda di Indonesia gitu. Tapi email itu jarang sekali gangguannya. Jadi sebenarnya secara garis besar saya hanya memperkenalkan Let Me Trade ini saja tentang beberapa keunggulan-keunggulan. Yang paling pertama adalah tidak adanya biaya inap. Lalu kedua, tradingnya itu sangat simpel sekali. Lalu ketiga, dia mempunyai satuan yang bernama LMTP, yang dimana itu bisa misi harian, login, dan bisa kita dapatkan setiap hari untuk mengganti USDT dan bisa ditradingkan juga. Oke, seperti itu. Masalah deposit dan withdrawnya itu juga sangat mudah dan plus murah. Market apapun kalau sudah ada TRC20-nya itu biasanya murah banget. Pada saat kita mau withdraw dan menggunakan USDT, ini service fee-nya hanya 0,5 USDT. Itu sangat murah sekali ya. Fee-nya itu sangat murah, hanya 7.500 perak atau kurang lebih 7.000 perak untuk mau withdraw saja. Kalau kita menggunakan USDT, dan saya sarankan menggunakan TRC20, jangan Omni ataupun ERC20 ya. Kalau kalian pengen lebih murah lagi, withdrawnya ini menggunakan TRX. Di sini TRX ini fee-nya hanya 1,5 TRX, sedangkan 1 TRX ini kurang lebih sekitar 800 rupiah. Jadi fee-nya cuma 1000 perak guys, cuma 1000 perak untuk nge-withdraw. Jadi dalam masalah withdraw ini sangat murah sekali. Dan banyak yang nanya bagaimana cara me-withdraw itu menggunakan TRX. Gampang, tinggal klik swap aja. Misalkan ini ya, di USDT di sini tinggal diubah saja guys, tinggal diubah menjadi TRX kayak gini ya. Jadi di sini ada available kita klik all, langsung kita klik swap, langsung jadi TRX dengan kurs yang sama, dengan total yang sama pada saat kita akan melakukan transaksi di USDT. Jadi andai kata sudah terjadi ya, sudah terjadi swap seperti ini dan sudah dari bentuk USDT ke TRX, silahkan kalian langsung mau withdraw menggunakan TRX. Fee-nya lebih murah dan jauh lebih murah. Jika kalian nggak mau ribet menggunakan
TRX itu menggunakan USDT, jumlah biayanya adalah sekitar Rp7.000 atau kurang lebih 0,5 USDT. Sedangkan kalau menggunakan TRX ini biayanya sangat murah sekali, hanya sekitar 1.200 perak alias 1,5 TRX. Yang mending TRX dong. Jika kalian mau ribet sedikit aja, kan tinggal apa sih ribetnya? Tinggal klik swap, ubah USDT ke TRX, lalu withdraw, selesai. Langsung masuk ke Indodax, kita jual lagi dalam bentuk TRX ke IDR. Selesai sebenarnya, kayak gitu ya. Jadi itulah perkenalan saya tentang market rekomendasi tahun 2021. Secara garis besar kalau ada pertanyaan, saya sebenarnya main apa? Saya main semuanya, tapi sekali lagi kalian ini sangat berbeda-beda. Ada yang suka scalping, ada yang suka swing trade, ada yang suka tentang futures, ada yang suka tentang bermain banyak dan lain sebagainya. Dan ada beberapa market juga yang sesuai dengan gaya kalian. Kalau Bing Bond itu suka main scalping. Kalau Let Me Trade suka orang yang bermain jangka menengah. Biasanya yang sedikit nginep-nginep gitu lah di Let Me Trade itu. Jadi andai kata kalian ingin mengikuti video saya di Bing Bond, Let Me Trade, Bityard, Binance ataupun apapun itu, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jadi saya akan membuat seperti episode-episode Let Me Trade tutorial 1, Bing Bond tutorial 1 dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan ini adalah episode pertamanya. Terus ikuti kalau misalkan kalian ingin mahir di dalam Let Me Trade, Bing Bond atau market cryptocurrency yang lainnya. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.